share di grup, jadi mungkin apabila membutuhkan nanti bisa langsung dibuka grup Pokja nih, seperti itu. Kemudian keluarga merupakan tempat yang utama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Jadi sebenarnya anak tersebut itu terkadang di rumah itu sudah banyak masalah. Nah, kita di sekolah memberikan masalah lagi. Nah, akhirnya siswa justru tidak semakin semakin bisa mengatasi masalah, tapi justru semakin terpuruk. Nah, hal-hal tersebut yang kiranya perlu kita hindari. Kemudian pendidik atau guru harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Sekarang ini sudah eranya teknologi, mau tidak mau kita harus berusaha untuk mempelajari teknologi tersebut. Ini saya contohkan nih. Apabila kita memberikan sebuah soal kepada anak-anak, soal apapun itu, misalkan bahasa Indonesia atau materi lain, itu kalau berupa pertanyaan esai atau pertanyaan singkat, itu anak-anak tinggal mengetik di Google atau tinggal klik gambar mikrofon di Google, itu tinggal anak-anak berbicara, misalkan apa pengertian dari surat dinas, itu sudah keluar semua, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan apa yang kita berikan itu ya sia-sia, karena anak-anak itu secara langsung tanpa kita yang bagus. Jadi akan selalu bertahap-bertahap, terutama masalah ilmu. Saya akan sering berdiri di depan atau di tempat-tempat parkir. Nanti saya cek di situ. Jangan merasa senang kalau juara tapi tidak pakai helm. Terus yang berikutnya, saya akan mencontohkan diri saya sendiri waktu saya ada di Jakarta. Kehidupan di Jakarta ada kehidupan keras. Waktu itu anak saya baru kelas 3 kalau nggak salah. Karena mungkin penghasilan saya kecil, waktu itu anak saya berhadapan dengan anaknya orang lain. Waktu itu makan kue, anak saya hanya domblong di situ karena saya tidak punya uang untuk membelikan kue. Sehingga waktu itu saya langsung tersentak untuk bernapas saja susah. Tahun ini karena COVID, pengumuman tidak bisa dijalankan seperti ini, akhirnya anak-anak lengah. Terus ini semuanya seperti disampaikan oleh Bapak Koramil tadi, tolong rambut jangan disemir. Kamu anak sekolah dah, masuk di wawasan Wiyata Mandala atau tempat belajar ini, kamu harus taat terhadap tata tertib di sini. Tidak boleh sak galeme. Rambut dipotong sesuai anak pelajar aja, kaya bocah gak sekolah. Bedane kaya bocah sekolah karo tidak sekolah. Kamu harus tahu itu. Menjadi pelajar yang baik, menjadi pelajar yang sopan. Ini, jadi terikat. Bapak Ibu guru ya terikat di sini, nggak sak maunya. Ini belum ngasih pengarang Pak Guru ngobrol sendiri. Oke, ini kan yang di depan Pak Guru, gitu. Kalau kamu ngobrol sendiri di belakang, terus kan yang jelas pasti tidak mendengarkan. Inilah contoh. Coba ngomong apa? Tidak ngomong. Ya ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Anissa Oktorina SEGR dan Bapak Elvan Muhammad Naim SPD GR. GR itu apa Pak? Gede Rumanso. Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita semua berupa agama Islam yang kita peluk saat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akhirnya kita mendapatkan sahabatnya mulai di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili beliau Bapak Kepala Sekolah. Pada hari ini memang belum bisa dan hadir karena ada kepentingan. Hanya saya pertama mengucapkan selamat kepada Bu Anissa dan Pak Elvan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan karirnya jadi lancar dan sesuai yang dia cita-citakan. Dan yang kedua, beliau-beliau ini nanti menjadi guru penggerak di sekolah kita yang bisa menggerakkan kita semua ini, rekan-rekannya ini menuju yang lebih baik. Artinya karena memang sekarang ini banyak perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dan sekarang ini terkenal dengan merdeka belajar. Gimana merdeka belajar itu? Nah, insya Allah nanti akan disampaikan ke beliau-beliau ini, termasuk ini adalah pengimbasan dari modul 1.10 budaya positif. Nah, otomatis budaya positif yang bagaimana tentunya nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau ini. Nah, Bapak Ibu yang hormati, saya tidak akan panjang lebar menyingkat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, membawa perubahan-perubahan yang membawa kita semua dan anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Oke, saya akhiri sekian, kurang-lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT Negeri 1 Pangrejo atau yang diwakili oleh Bapak Laka Kurikulum Bapak Nurkole, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kehadiran jenengan semua sangat berarti. Kali ini izinkan kami berbagi ilmu atas modul yang telah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4.10 tentang budaya positif. Semoga apa yang kami sampaikan nanti mudah dipahami dan ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini ada 5. Yang pertama adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti saya yang menyampaikan. Sedangkan 5 posisi kontrol dan spesifikasi restitusi adalah nanti disampaikan oleh Bapak Elvan. Baik, kita mulai dari apa sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Apa tujuan kita mempelajari materi budaya positif? Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita belajar materi ini. Diharapkan dengan belajar materi budaya positif,
kita nanti bisa mengembangkan potensi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir pendidikan kita, sebenarnya adalah mengarah kepada profil belajar Pancasila. Visi sekolah kita nanti diusahakan kita memang diarahkan untuk setidaknya menuju ke profil belajar Pancasila. Meskipun namanya visi itu pandangan jauh ke depan, kita nggak harus mencapainya, mewujudkannya sekarang juga tidak, tapi secara bertahap. Tapi arahnya adalah profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila itu yang bagaimana? Yaitu belajar sepanjang hayat yang mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini seperti yang sudah saya sampaikan di pengimbasan sebelumnya. Budaya positif atau ekosistem positif. Guru ibaratnya sebagai petani dan murid adalah seperti tanaman. Kita sebagai petani mungkin hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi biar bisa tumbuh secara optimal. Mungkin kita hanya memperbaiki kondisi tanahnya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur, dan kita usahakan agar tumbuh tidak terganggu tanaman padi itu. Dan kita jangan berharap padi tumbuh menjadi jagung ataupun jagung tumbuh menjadi padi, itu tidak mungkin. Dalam penerapan budaya positif, kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Konsep disiplin positif dan motivasi, bagaimana cara membuat murid disiplin, ini adalah PR kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Pernahkah kita bertanya siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah, apa guru, apa wali murid, atau murid itu sendiri? Bapak Ibu pasti pernah berpikir sampai sejauh itu. Makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin yang terbayang di pikiran kita, biasanya hubungannya dengan tata tertib, teratur, patuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman itu justru hanya sebagai alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini akan terjawab nanti di akhir. Jadi hukuman itu bukan satu-satunya cara untuk membuat siswa disiplin. Itu adalah alternatif terakhir saja atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Saya juga baru menyadari setelah belajar modul ini. Arti disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini adalah tokoh dari Yunani ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini menurut pendapatnya Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita bicara dengan disiplin pasti sesuatu yang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak pendidikan kita Diajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau saya artikan ini bahasanya Pak KHD ini sungguh luar biasa. Ini sepertinya self-disiplin, disiplin yang dari dalam diri sendiri, motivasi internal itu seperti kita melawan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita berhasil melawan hawa nafsu kita, itulah sebenarnya pemenangnya. Ini kalau menurut pikiran saya, pemahaman saya. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin internal yang berasal dari dalam diri siswa.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itulah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Merdeka menurut Bapak KHD, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sendiri sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi orang itu taat pada aturan karena 3 hal. Orang melakukan disiplin itu karena 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita memakai helm, takut kalau ditilang polisi. Nah, itu juga alasan yang pertama. Jadi orang melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini bisa diartikan untuk memperoleh penghargaan atau pujian dari orang lain. Jadi orang itu taat aturan biar dipuji atau dihargai orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Inilah yang paling penting. Motivasi paling utama adalah yang ketiga ini. Ini adalah memiliki keyakinan diri. Misalnya kita sebagai guru, saya juga masih belajar, saya juga belum sempurna ketika menjadi guru. Kita sudah digaji setiap bulan. Tugas kita adalah mengajar. Ketika kita waktunya mengajar, kita ya tetap mengajar. Pokoknya yang penting ikuti jadwal. Insya Allah karena ada sesuatu yang kita yakini. Oh, nanti biar gaji saya tidak buta. Apa yang kita lakukan itu nanti akan dibawa pulang, gajinya itu dibawa pulang, diberikan ke keluarga biar berkah. Kalau berkah, insya Allah keluarga kita aman, jauh dari penyakit. Nah, itu adalah nilai keyakinan. Itu adalah nilai keyakinan dari dalam diri kita. Inilah yang paling penting. Perang melawan hawa nafsu kita. Kalau menuruti hawa nafsu kita ya pengennya santai, tidak ngajar, dapat gaji. Tapi karena nilai keyakinan yang kita miliki, akhirnya kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang guru. Cara berdisiplin di sekolah kita yang sudah dilakukan oleh sekolah kemarin, pembinaan dari Bapak Koramil. Ini termasuk program sekolah yang sangat bagus karena kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan anak didik kita, karena kita juga masih belum mampu jika sendiri. Pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah ini juga tidak memilikinya. Bapak Kepala Sekolah datangnya sepagi sebelum kita, nunggu di parkiran untuk mengawasi anak-anak biar tidak campuran. Nah, itu pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah secara langsung. Dan Bapak Ibu Guru, saya juga percaya bahwa Ibu Guru juga tidak lelahnya membina anak-anak yang rambutnya gondrong atau rambutnya itu kan juga dibina. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sudah kita coba, kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan kita masih belajar proses membuat kesepakatan kelas. Yang keempat adalah praktek segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara mendisiplinkan siswa tanpa harus menghukum. Nanti akan diterangkan Pak Irfan. Pembinaan dari Bapak Koramil. Yang sudah dilakukan oleh Bapak Koramil kita pas kapan hari itu, hari Jumat kalau nggak salah, setelah senam ya. Ini Bapak Koramil ini memberi pembinaan tentang pentingnya memakai helm. Keyakinan kalau sampai jatuh itu mencium aspal itu sakit lah. Itu adalah nilai keyakinan. Kita memakai helm bukan karena takut ditilang, tapi karena untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita. Beliau juga menyampaikan rambut harus sesuai aturan sekolah ya. Terus yang dilakukan kita harus, Bapak Koramil ini memberi cerita betapa perjuangan orang tua itu luar biasa agar anaknya bisa sekolah.
akan sangat kecewa sekali jika anaknya itu sekolahnya tidak benar seenaknya sendiri. Ini disampaikan di pertemuan kemarin, pembinaan dari Bapak Koramil. Ini pembinaan dari Bapak Ibu Guru, ini kebetulan Pak Gempur ini ya, contohnya yang saya ambil, mohon maaf Pak Gempur, saya ambil gambarnya. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau kita memiliki keyakinan, menganggap itu sebagai suatu keyakinan, masker ini memang penting untuk kesehatan kita, keselamatan kita. Mencuci tangan setiap saat itu juga untuk keselamatan kita, kesehatan kita. Tapi jika kita menganggapnya sebagai suatu aturan, mungkin nggak nyaman pakai masker seperti ini, nggak bebas. Nah, jadi pentingnya keyakinan itu luar biasa, itu bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri kita. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang umum dan biasanya bentuknya positif. Nanti kalau Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jangan ada kata-kata dilarang. Karena kalau dilarang itu biasanya anak malas melakukan, diganti menjadi lebih positif. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, diganti menjadi siswa yang cerdas membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata dilarang itu kan bersifat negatif, malah nanti justru dilakukan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas harus bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Dilakukan melalui kegiatan curah pendapat, apa yang diutarakan ditaati bersama, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan kelas itu umurnya tidak lama, jadi sesuai perkembangan. Ini adalah beberapa Bapak Ibu Guru yang sudah mencoba kesepakatan kelas. Kebetulan ini kelas saya. Ini terjadi ada sejarahnya. Ketika itu Bu Yuwana ya masuk ke kelas 7C, anak-anak ternyata memegang HP tidak merespon Bu Ana waktu memberi pengumuman. Nah dari situ akhirnya dibuat kesepakatan kelas, angkat tangan ketika mau menyela pembicaraan, dengarkan orang yang sedang berbicara. Ini sulit sekali. Ini sebenarnya bukan anak-anak saja tapi kita. Ternyata belajar mendengarkan itu lebih sulit daripada berbicara. Jadi ada sebuah buku, kalau nggak salah bukunya Dale Carnegie, itu ternyata orang psikolog ya, belajar mendengarkan itu lebih sulit. Jadi belajar menjadi pendengar yang baik. Tetap semangat dalam belajar, saling mendukung, saling memaafkan. Jika ada masalah dibicarakan dengan baik. Dan ini kelas 9F, ini Bu Andi Agustin, 7F Bu Tati. Ini sudah benar, Bu Tati sudah singkat-singkat. 9F ini sudah sama, semuanya positif. Ini Bu Umi Kasum juga sudah mencoba, Bu Umi Nafia juga sudah mencoba kelasnya ya. Nah ini peraturan, kita mencoba bersama-sama merenungi. Peraturan kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah disiplin, saling menghormati. Ini seperti video yang pernah di-share Bapak Adi. Waktu itu orang Jepang keluar dari kereta api, itu dari kereta api dibuka. Kalau orang kita mungkin langsung nyerobot. Tapi kalau orang Jepang antri dengan baik, karena mereka dari kecil dididik dengan disiplin. Itu adalah budaya disiplin orang Jepang. Begitu juga kalau pintu lift keluar, kalau orang Jepang masuknya dan keluarnya itu tertib, tidak seperti kita royoan yang bisa segera masuk. Gunakan masker, ini adalah keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah keamanan. Nah ini adalah jawabannya. Nah sekarang terakhir ya tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Kenapa tadi saya bilang hukuman itu adalah alternatif terakhir untuk mendisiplinkan siswa. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau
konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan. Sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang, anak jika dihukum itu memorinya akan terekam sampai dia dewasa. Oh, aku biar zaman. Terima kasih atas waktunya Bu Anissa dan Bapak Ibu guru yang lain. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Bahwasanya pada hari ini saya dan Bu Anissa ini mengimbaskan. Jadi ini materi-materi yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak yang nanti endingnya sampai dengan bulan Agustus. Jadi ini masih dalam tahap proses. Jadi saya dan Bu Anissa di sini juga bukan berarti menggurui, deh. Ini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana kita merawat sebuah ekosistem yang ada di sekolah agar bisa menjadi ekosistem yang baik seperti itu. Nah, di awal ini Bapak Ibu, saya sengaja memberikan gambar Pak Tani yang sedang menanam tanaman padi. Pada dasarnya, kalau dianalogikan nih Bapak Ibu, kita semua itu memiliki ladang, memiliki sawah. Sawahnya apa? Ladangnya apa? Ya sawahnya sekolah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat Pak Tani yang di situ sedang menanam tanaman padi, kemudian merawatnya, memberikan pupuk dan lain sebagainya, yang nanti tujuannya adalah agar tanaman padi tersebut bisa tumbuh dengan bagus, dengan baik, dan bisa mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Itu sama saja dengan kita, posisi kita saat ini Bapak Ibu. Jadi kita juga seperti itu. Kita merawat, kalau Pak Tani itu merawat tanaman, kalau kita yang dirawat adalah manusia Bapak Ibu. Jadi anak-anak di sini kita didik sedemikian rupa. Kemudian yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Anissa, bahwasanya anak-anak itu merupakan benih-benih yang harus kita rawat sesuai dengan karakter sendiri-sendiri. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi sendiri, mempunyai karakter sendiri. Ya sama Bapak Ibu dengan sawah itu. Jadi terkadang cara menanam tanaman padi dengan cara menanam tanaman lain, misalkan jagung, itu kan pasti berbeda. Caranya juga berbeda, panennya juga berbeda. Jadi kita juga seperti itu. Jadi itu nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya merdeka belajar dan pembelajaran cara berdiferensiasi. Jadi kita hanya bisa mengawal anak-anak, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menemukan jati dirinya, agar anak-anak tersebut bisa tumbuh dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi endingnya itu yang perlu diingat adalah mensejahterakan masyarakat atau ekosistem yang ada di sekelilingnya itu. Nah, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah tempat persemaian dan kebudayaan. Jadi tidak hanya tentang ilmu pengetahuan saja, tentang rumus-rumus saja, ya itu memang penting Bapak Ibu, karena mau tidak mau siswa kita juga harus tahu tentang itu. Tetapi yang paling penting adalah tentang kebudayaan. Nah ini yang sepertinya dewasa ini sudah dalam tanda kutip ini, kalau diibaratkan level itu levelnya sudah awas. Jadi awas ini kalau berarti gunung ini sampai meledos, entah nanti kapan meledosnya. Apalagi sekarang sudah musim sebelumnya ada musim pandemi yang kita tidak bisa tatap muka langsung dengan
anak-anak kita kan juga bisa merasakan bagaimana sikap anak-anak kepada kita dulu waktu pertama kali masuk, dan hal-hal tersebut tentunya itu berlawanan dengan kebudayaan atau asas-asas yang berlaku di masyarakat. Nah, sebenarnya tujuan utama pendidikan yaitu tadi, jadi agar benih-benih tersebut bisa tumbuh dalam masyarakat secara baik. Nah, kemudian kalau tadi Pak Tani itu kan biasanya kalau mencangkul di sawah, kalau merawat tanaman itu kan pasti kadang ada hama, kadang tumbuhannya itu tidak bisa tumbuh secara maksimal, kemudian pasti banyak halangannya ya Bapak Ibu kalau di sawah. Sama. Jadi kita ketika mengajar anak-anak di sekolah itu juga pasti ada hambatannya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hambatan tersebut? Nah, nanti akan kita bahas dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu cara untuk mengatasi sebuah permasalahan siswa yang ada di dalam sekolah, seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi apa Bapak Ibu? Kontrol. Sebenarnya apa toh posisi kontrol itu? Posisi itu kan merupakan ya lokasi kita. Posisi kita itu ada di mana sekarang? Kalau kontrol itu ya, kenapa Pak Aris kalau kontrol? Nah, di sini 5 posisi kontrol itu Diana Gosen dalam bukunya yang namanya Restitusi. Jadi ini ada hubungannya dengan restitusi, Restructuring School Discipline tahun 1998. Itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Jadi kita istilahnya adalah merefleksikan diri. Sebenarnya kita itu bagaimana toh kalau misalkan di dalam kelas itu penerapan disiplin kita di dalam kelas itu seperti apa? Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset, kemudian Gosen itu berkesimpulan bahwa seorang guru itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Salah satu di antaranya adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian monitor atau pemantau, dan manajer. Jadi saya ulangi lagi. Posisi kontrol seorang guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Secara umum, secara kasat mata kita tentu bisa memahami maksud dari posisi kontrol tersebut. Kalau sebagai penghukum bagaimana? Kemudian kalau sebagai seorang guru yang membuat siswanya merasa bersalah seperti apa, kemudian sebagai teman seperti apa, dan seterusnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang posisi guru sebagai penghukum. Di situ dijelaskan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi terkadang itu sakit tak berdarah, itu yang paling membekas di dalam hati. Kalau Bapak Ibu guru itu tidak bisa istilahnya mengering, itu terkadang siswa itu bisa ingat sampai kapanpun. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kejam Bapak Ibu ini penghukum soalnya, nanti kan kejam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini diseneni terus, anak-anak itu diseneni terus. Nah, ini merupakan tipe atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Itu yang pertama nih, posisi penghukum seperti itu.
Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah, lebih lembut daripada yang tadi ya. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu akhirnya endingnya siswanya nangis. Nah itu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi lebih menggunakan perasaan kalau ini Bapak Ibu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, orang tua kamu sudah menyekolahkan kamu susah payah, bekerja, banting tulang, peras keringat. Nah, contohnya seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi seakan-akan kalau saya simpulkan dari ini, semacam dia itu nanti akan merasa dia itu sangat bersalah, terus kemudian down, gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya, kalau ini pengalaman saya nih Bapak Ibu. Biasanya kalau anak itu di rumah sudah mentalnya down, di sekolah sudah down, itu pasti akan mempengaruhi semuanya. Kesehatan mentalnya akan terganggu. Saya itu dulu pernah mungkin Bu Titik yang tahu tentang psikolog, saya juga pernah ngobrol sama seseorang yang tahu itu bahwasanya kalau siswa yang nakal itu akan lebih mudah dikendalikan daripada siswa yang pendiam. Kalau siswa yang pendiam itu kita nggak tahu isi hatinya bagaimana Bapak Ibu. Kalau panjenengan istilahnya tidak tahu latar belakang siswa, tiba-tiba kemudian memosisikan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia itu misalkan di rumah sudah merasa bersalah, di sekolah sudah merasa bersalah, lah kapan bener ini bocah ini? Justru akan membuat anak tersebut semakin down. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan ketika posisi kontrol kita ada pada membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya ini posisi guru sebagai teman, konco. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah ini posisi teman ini kadang negatif, kadang positif. Tergantung Bapak Ibu guru nanti ada di posisi yang mana. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi friendly banget loh. Jadi sangat-sangat teman baik diibaratkan koncone dewi. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi seperti teman, kan teman biasanya suka membantu. Tuh. Kemudian kalau hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah itu. Jadi lepas kabel dianggap konco kalau siswane, nanti suatu saat ketika kita tidak bisa berbuat sesuatu terhadap anak tersebut, kita dianggap tidak setia kawan. Itu. Soalnya kan teman tadi. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kadang disantru barang. Kalau kita menganggap kita ada di posisi kontrol sebagai teman, kadang juga bisa seperti itu. Karena saya dulu pernah Bapak Ibu. Jadi ketika PPL itu kan masih belajar nih. Masih kira-kira lulus SMA itu 3 tahun PPL itu langsung di SMK kelas 3. Berarti jarak umurnya sekitar 3 tahun. Lagi secara otomatis, secara naluriah saya pasti akan memosisikan sebagai teman. Tapi di situ pernah terjadi. Jadi ketika suatu saat saya memarahi atau tidak bisa membantu, ya saya pasti akan disantru, kemudian nggak ngereken apa yang kita jelaskan. Kalau kita mungkin di sini jarak usianya kalau dengan siswa SMP itu masih
lumayan banyak lah apa namanya. Jadi biasanya kalau dari anak-anak itu juga memandang seperti itu. Berikutnya, posisi sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, nah ini ada pertanyaan yang biasanya diajukan oleh posisi pemantau. Kalau kita sudah tahu si anak tadi sadar itu malah bagus. Sekarang yang pertanyaan saya, jika anak itu merasa belum sadar, artinya gini, dia salah tapi belum bisa merasa salah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Misalkan ya, anak-anak selometan di kelas, itu sebenarnya kan salah, ya kan? Itu kan salah. Nah, supaya anak sadar seperti itu loh, langkah kita itu bagaimana? Kalau tadi dikatakan bahwa kita jangan menghukum, hukuman tidak boleh. Ya. Nah, terus untuk supaya anak itu menjadi sadar bahwa oh saya harus momentan di kelas itu sudah. Nah, itu bagaimana langkahnya? Oke. Satu kali. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaan. Memulai pelajaran kita buat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini sifatnya radikal. Dan ketika nanti anak itu melanggar dari sebuah kesepakatan, itu baru kita menagih. Kita tagih dengan istilah ya menjadi janji ya kudu ditagih. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Kalau saya gitu, cara saya gitu. Mungkin akan lebih efektif dan kita pun menagihnya itu semua anak-anak tuh tahu kalau kita awalnya kesepakatannya ini untuk pelajaran itu selama 30 menit kita diam dulu atau bagaimana. Nanti kalau sampai ada yang rame janji apa, nah itu kita bisa tagih saat itu. Tapi kalau perbuatan itu sudah berlebihan, itu mungkin kita bisa panggil secara pribadi. Kalau yang dia lakukan itu sudah terlalu berlebihan gitu. Cara saya itu kayak ini. Kita tidak bisa memarahi atau memvalidasi di depan teman-teman seperti itu. Kita harus ingat yang disampaikan Pak Ivan Pak Bu Anissa yang 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol itu seorang guru harus tahu, benar-benar tahu kalau masalah seperti ini posisi saya di yang bagian mana, posisi yang mana yang akan saya pakai. Kalau menurut saya waktu masalah yang Pak Heri hadapi, di mana anak itu lometan, saya sebagai guru BK sebetulnya saya pilih yang posisi sebagai teman, karena secara insidental, secara cepat itu kita butuh penyelesaian. Jadi caranya agar kita bisa mengindahkan yang dikatakan Bu Anissa sebagai tidak boleh di depan orang banyak, itu kalau posisi sebagai teman kita pakai bahasa teman kan begitu. Jadi waktu meskipun banyak orang itu tidak terasa kita mengedukasi anak gitu kan. Jadi kita memposisikan 5 kontrol itu kita harus benar-benar tahu di posisi mana kita waktu masalah ini. Itu kita yang harus benar bisa memilih posisi kita di 5 kontrol itu. Ngaten Pak, bukan.